Jika Sikere mewakili kaum pria menjaga adat tetap lestari, maka perempuan Mentawai adalah penjaga jiwa dan keseimbangan. Aku buka puja lana. Aku kapulinung aku kasare manu. Kalau bahasa sininya apa, Bajak? Tobat. Tobat. Jadi daun sagu ini namanya Iya. tobat. Tobat. Setelah menempuh perjalanan yang tidak mulus, sekarang waktunya saya naik pompong. Perahu kayu pompong membawa saya ke desa pedalaman bernama Matotonan. Berjarak lebih dari 150 km dari daratan utama Sumatera Barat, perahu yang kami tumpangi melaju melawan arus Sungai Rereiken. Air yang sedikit lebih tinggi dari biasanya membantu perahu maju tanpa takut kandas membentur batuan dasar sungai. Jadi untuk menuju Matotonan, pilihan terbaik adalah naik pompong. Karena kalau jalan kaki bisa, tapi lewat tengah hutan dan memakan waktu lebih lama. Bisa memakan waktu 4-5 jam. Jadi pilihan terbaik ini nih, pompong. Kalau naik pompong kita menempuh perjalanan kurang lebih 1,5 jam. Pompong adalah penyambung hidup warga Matotonan. Selain alat angkut manusia, pompong juga menjadi tumpuan pasokan berbagai kebutuhan. Jadi kalau hujannya 2-3 hari atau bahkan seminggu, airnya sungai ini bisa meluap sampai pohon pisang yang ada di atas itu. Kepulauan Mentawai berada di sebelah barat Pulau Sumatera, menghadap langsung ke Samudra Hindia. Pulau ini berada di jalur peralihan angin muson barat dan timur. Akibatnya, cuaca bisa berubah dengan cepat dan tidak terduga. Belum setengah perjalanan tiba-tiba disambut sama hujan. Mudah-mudahan hujannya cuma sebentar dan gak terlalu deras karena kita ada di atas kapal. Kalau hujannya deras, kita basah kuyup. Dan ini perjalanannya masih kurang lebih sekitar 1 jam lagi. Hujan gerimis perlahan mulai reda. Meski begitu, perahu pompong yang saya tumpangi sudah cukup tergenang air. Jadi karena tadi sempat gerimis, airnya tuh masuk ke pompong. Ini harus kita kuras dulu karena kalau enggak nanti akan membasahi barang bawaan kita. Tapi ini nggak bocor kan? Aman ya. Sampai kita Pak Bowo. Setelah menempuh perjalanan 11 jam, akhirnya saya sampai di desa Matotonan. Matotonan terletak di hulu Sungai Rereiken, Pulau Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Penduduknya mayoritas suku asli Mentawai, yang diyakini sebagai salah satu suku bangsa tertua di tanah air bahkan dunia. Nenek moyang mereka bermigrasi dari daratan Asia ke pelosok Kepulauan Mentawai ribuan tahun sebelum Masehi. Saat zaman semakin modern dan mengenal agama, sebagian warga suku Mentawai masih menganut sistem kepercayaan nenek moyang dalam tata kelola kehidupan sehari-hari. Mereka menyebutnya arat sabulungan yang mengatur hampir setiap sendi kehidupan warga Matotonan. Sistem kepercayaan arat sabulungan suku Mentawai terpusat pada sosok yang disebut dengan Sikere. Sikere adalah rimata atau pemimpin upacara adat, penjaga hubungan antara manusia, alam, serta roh leluhur.
Si Kerei juga berperan sebagai dukun atau penyembuh dalam adat suku Mentawai. Suku Mentawai adalah masyarakat patrilineal atau menganut sistem kekerabatan dari garis keturunan laki-laki. Meski demikian, mereka tidak pernah mengabaikan peranan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan suku Mentawai tidak hanya bekerja di wilayah domestik, mereka juga pandai bertani, mengolah ladang, menganyam, hingga ikut dalam berburu. Dalam kehidupan masyarakat Mentawai, perempuan juga berperan sebagai penjaga api tradisi yang memastikan warisan leluhur tetap menyala dari generasi ke generasi. Ada gigi, ada tato. Iya, itu yang buat cantik ya. Gigi runcing adalah salah satu simbol kecantikan tradisional dan identitas visual untuk menunjukkan bahwa mereka bagian dari suku Mentawai. Prosesnya dilakukan oleh Rimata atau si Kerei dengan alat dan cara yang sederhana. Proses ini menimbulkan rasa sakit, tetapi dipandang sebagai bentuk pengorbanan dan keberanian. Kerik gigi juga memperkuat nilai seorang perempuan di mata komunitasnya. Gigi dikerik hingga runcing seperti taring. Bagi perempuan Mentawai, cara ini dimaknai juga sebagai bentuk penyesuaian diri dengan alam. Menurut adat budaya Mentawai, perempuan bergigi runcing lebih menarik perhatian. Apalagi jika semua gigi depan, atas, dan bawah terkerik hingga tajam. Untuk menghilangkan rasa sakit dan ngilu setelah diruncingkan, gigi kemudian digigitkan ke batang pohon goju, jenis tumbuhan lunak yang mengandung banyak air. Hari ini bersama istri salah seorang si Kerei di desa Matotonan, saya akan menyelami peran perempuan Mentawai dalam kehidupan sehari-hari. Ada salah satu sumber pangan bagi warga desa Matotonan, dan sekarang saya mau ikutan panen sama Babai. Mana Babai? Udah ada yang bisa dipanen? Kami sedang mencari jenis tanaman keladi air, salah satu makanan pokok suku Mentawai. Mana Babai? Ada di situ. Ada nih Babai. Ada ya? Cabut. Ini di dalam tuh tanahnya berlumpur. Caranya nyabut gimana? Diinjek-injek ya? Oh berarti kita cara nyabutnya tuh diinjek dulu akarnya. Injek dulu baru Cabut. Cabut. Oke yuk. Cabut. Mana? Ini. Oh, ini nih yang kita cari. Namanya getek. Getek ini tuh tumbuhnya di kolam. Jadi airnya itu harus melimpah. Kalau nggak melimpah dia nggak mau tumbuh. Dan membutuhkan waktu 1 tahun untuk mendapatkan hasil yang seperti ini. Gete adalah sebutan suku Mentawai untuk menyebut umbi keladi air. Tanah yang subur dan cukup air dapat mempercepat pertumbuhannya. Tanaman ini adalah salah satu bukti peran perempuan Mentawai dalam menjaga ketahanan pangan keluarga. Karena kebanyakan bibit keladi air ditanam oleh kaum perempuan, meski lahannya dibuka oleh laki-laki. Kalau leweda jiwamba semua. Jadi perawatan gete ini tuh nggak susah. Yang penting bikin kolam, terus ada airnya. Ya. Udah tinggal didiamin aja dia hidup sendiri.
Keladi air tumbuh di tempat basah dan tahan terhadap serangan hama. Berbeda dengan talas atau keladi darat, ukuran keladi air memang cenderung lebih kecil. Banyak ya babai. Saya pikir kalau tanamannya kecil, umbinya tuh juga akan kecil, geteknya tuh akan kecil. Ternyata enggak juga. Justru yang tumbuhannya besar. Sudah ada isinya. Oh, walaupun kecil sudah ada isinya ya. Oh, nih perbandingannya. Ini lebih kecil, tumbuhannya lebih besar, tapi ukuran geteknya sama. Perempuan Mentawai memilih tanaman keladi air untuk ditanam karena selain manfaat umbinya untuk sumber pangan, daun dan batang keladi air juga bisa dimanfaatkan sebagai sayuran maupun untuk pakan ternak. Nggak perlu pakai pisau ya. Nih, jadi kita pisahin dulu batang sama umbinya biar mudah dibawanya ya.